Nanti kita lihat besok dan besok lusa kita lihat seperti apa. Yang jelas Niki tidak nanya bang saya dikenakan pasal apa, dia hanya berpikir tentang orang lain. Yakni anak yatim piatu ada 1.500 orang yang biasa disantuni sama Niki atau diberikan sesuatu, dan juga terkait dengan adanya orang-orang jompo. Dia nggak bicara yang lain-lain karena bagi dia ini bukan kasus yang membuat dia harus bingung. Wong ini tafsir kok. Ada postingan dia memposting sesuatu ditafsirkan itu sebagai perbuatan pidana. Ya itu silakan sah untuk yang menafsirkan. Saya juga bisa menafsirkan. Niki hanya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, dia hanya ingin saya mencoba untuk berkomunikasi dengan anaknya, terutama Loli. Karena Loli yang bisa berkomunikasi yang paling dewasa dan kenal dengan saya. Karena lebih dari 12 tahun saya bersahabat dan sudah saya anggap sebagai bagian dari keluarga. Sebentar lagi mungkin saya akan bertemu. Itu yang paling terpenting juga, dia juga menyampaikan bahwa bang saya bukan hanya kepikiran anak saya juga saat ini kepikiran bagaimana yang selama ini saya melakukan kewajiban terhadap beberapa anak yatim, hampir 1.500 anak yatim piatu yang selama ini disantuni oleh kita. Itu cerita kepada saya, dan juga ada beberapa panti jompo, orang-orang yang di panti jompo sekitar 80 orang. Jadi dia nggak menanyakan pasal-pasal semuanya, karena bagi Niki ini bukan persoalan yang luar biasa. Ini kasus pencemaran nama baik. Dia memposting sesuatu di mana ada orang lain merasa tersinggung. Ada pertanyaan dari Hotman kepada kejaksaan. Pasal apa yang dituduhkan kepada Nikita Mirzani? Apakah ada pasal selain pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE? Karena kalau yang dituduhkan hanya pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, ancaman hukumannya hanya 4 tahun. Dan menurut KUHAP, kalau ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, tidak boleh ditahan. Maka saya mau mempertanyakan kepada kejaksaan, selain pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, apakah ada pasal lain yang dituduhkan kepada Nikita Mirzani? Tolong dijawab ini ke publik, karena banyak orang bertanya ke Hotman. Saya tidak menuduh, tapi hanya bertanya, apakah ada pasal lain selain pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang ancaman hukumannya maksimum 4 tahun? Ada enggak pasal lain yang dituduhkan kepada Nikita Mirzani? Kalau memang pasal yang dituduhkan hanya pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, maka saya mau minta pendapat semua ahli hukum di seluruh Indonesia. Atas dasar apa Nikita Mirzani harus ditahan? Atas dasar apa? Karena undang-undangnya KUHAP jelas-jelas menyebutkan kalau di bawah 5 tahun tidak bisa ditahan. Tolong dijelaskan oleh pihak kejaksaan kepada publik pasal berapa yang dituduhkan sehingga bisa ditahan. Dan juga tolong pendapat para ahli hukum. Pendapat para ahli hukum atas kejadian ini. Untuk soal backing-backingan itu biarkan masyarakat yang menilai ya. Kalau saya pribadi, memang saya tidak tahu pasti karena saya tidak pernah berkasus ya. Sehingga saya nggak paham itu fenomena backing-backingan. Persoalan pelaporan Dito Mahendra tentang penyekapan itu di Polres Jakarta Selatan, itu saya tidak mengikuti. Tapi menurut netizen, itu tidak di follow up. Sehingga masyarakat bertanya-tanya, Dito ini bersih atau tidak? Begitu. Persoalan janggal atau tidak tentunya janggal menurut saya. Makanya saya reaction berita tersebut. Ada apa Nikita tiba-tiba ditahan di Kejari ya, menjadi tahanan Kejari gitu loh. Karena yang saya tahu dia itu rutin wajib lapor. Terus juga kemarin dia itu kenapa wajib lapor? Dia itu pertimbangannya sisi kemanusiaan dan punya anak. Nah, dia kan masih manusia dan punya anak. Seharusnya kan itu tetap berlaku. Sekarang kita lihat lagi apakah Nikita Mirzani mempunyai hak yang sama oleh tahanan lain untuk penangguhan penahanan. Kita tunggu ya. Persoalan saya menjamin itu adalah yang terbaik. Di saat memerlukan sesuatu yang harus saya tanda tanganin, saya tidak perlu harus mencari siapa lagi. Ada beberapa orang yang ada di Serang, bahkan itu semuanya memberikan jaminan, menjamin Niki. Termasuk Kak Fitri ya Bang? Termasuk Kak Fitri, tapi nanti Kak Fitri, karena Kak Fitri pada saat ini ada di Korea. Yang jelas saya yang menjamin, dan satu orang lagi saya tidak perlu sebutkan namanya,
Dan itu adalah bukti bahwa Nikita adalah bukan kriminal, bukan orang yang akan goib, hilang. Tidak, manusianya ada, jelas. Kalau nyarinya jelas di tempat dia syuting. Nggak usah jauh-jauh mencari dia. Niki meminta perlindungan di Kapolri bukan terkait dengan dirinya, tapi terkait dengan seseorang yang mencari keadilan di Polres Metro Jakarta Selatan yang sampai detik ini perkaranya tidak tahu ada di mana dan berproses seperti apa, berputar-putar tidak jelas. Hampir 2 tahun kasus itu kasus yang gampang, di mana seseorang dirampas kemerdekaannya, tidak boleh pulang lebih dari 1 hari, itu namanya perampasan kemerdekaan. Pasal 333 bukan pasal penganiayaan, tidak perlu dibuktikan, tidak perlu dicari bagaimana terjadi pemukulan, karena yang harus dibuktikan dan sudah terbukti seseorang tidak boleh pulang. Yang biasanya tiap hari pulang tidak boleh pulang, itu namanya merampas kemerdekaan seseorang. Nah, itu kasus besok akan ke Polres Metro Jakarta Selatan menuntut keadilan. Jadi satu hal yang selama ini selalu menyatakan kasus ini nggak ada kaitannya dengan Niki, ya. Jadi Niki pada saat itu adalah sebagai seorang public figure yang diminta tolong supaya Niki bersuara tentang keadilan. Yang kedua, kasus yang dilaporkan itu tidak kepada seseorang yang bernama DM, tapi kepada E. Jangan lupa, kalau Anda tidak membaca SP2HP, Anda tidak tahu ada keterkaitan apa di persoalan ini. Kaitan perkaranya tidak ada. Karena perkara ini adalah kasus pencemaran nama baik. Di sini kasus penyekapan pasal 333. Tapi siapa yang diperiksa ada di SP2HP. Antara orang yang diperiksa di sini ada kaitannya dengan yang lapor di sini. Besok Leman dan Rini ada di Polres Metro Jakarta Selatan untuk mencari keadilan, menuntut proses hukum yang 2 tahun berputar-putar. Jadi jadi kita tidak diam ya. Jadi selama ini kita tidak diam karena semua juga punya proses. Ya. Jadi semua juga kita meminta keterangan itu dari 9 orang. Jadi mulai dari saksi korban, kemudian juga saksi-saksi yang melihat atau mendengar, kemudian juga yang disangkakan, yang apa yang terlapor, dan kemudian juga yang menjadi korban. Ya, untuk sementara ini kita masih mendalami, penyidik masih bekerja, kemudian semua dari sekiranya bisa mendukung sebagai barang bukti, kemudian saksi-saksi sudah kita mintain keterangan. Ya, jadi besok hari Jumat kita meminta kembali untuk keterangan untuk saudara yang betul Sulaiman S ya, saudara S untuk datang kembali ke Polres Jakarta Selatan meminta lagi keterangan. Ya, jadi berita acara tambahan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.